setelah itu Ibu Noveri, Bu Noveri, Noveri Siap, Pak. Hadir. hadir, siap. Tiga Ibu Indah. Kita hari ini kita minta jadi moderatornya itu Ibu apa ini ya? Mungkin Ibu Diana lah. Dipersilakan nanti satu dulu, tanya jawabnya terakhir, maraton aja presentasinya. Kalau yang sudah ada videonya, tinggal share aja videonya, kita dengar bersama. Kalau yang memang belum ada videonya, pasal dipresentasikan PPT-nya gitu. Oke, Oke, Pak. oke, saya serahkan ke Ibu Diana lah. Silakan Bu. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah hari ini kita memulai perkuliahan kita dengan kegiatan presentasi dari teman-teman semua. Teman-teman ada 3 orang perwakilan. Baik, kita mulai saja. Kami persilahkan kepada Bu Marlinda untuk mempresentasikan materinya. Kepada Ibu kami persilahkan. Hari ini kita pertemuan keberapa ini Pak Dola? Kelima, kelima Kelima, Prof. oke. Ya. Silakan Bu Marlinda. Baik, terima kasih Bu Diana sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kebetulan saya ini yang pertama, Pak, dan mohon maaf videonya belum siap karena jujur kepikiran saya hari ini kita libur gitu, jadi videonya belum siap. Pikir saya minggu depan masuknya, Pak. Jadi kalau PPT dan rangkumannya sudah selesai. Iya, yang Jadi penting nanti Ibu rekam videonya di-share di Facebook, di Facebook pula, di Google Classroom. iya, untuk saat Oke. ini eh, PPT dan rangkumannya udah di-share, videonya belum, Pak. Ya, Ibu presentasi aja PPT-nya. Ya, baik. Baik, teman-teman, Ya, apa sudah jadi terlihat? topiknya implementasi kepemimpinan transformasional kepala sekolah ya, Bu. Iya. Oke, Baik, lanjut. teman-teman. Pada kesempatan ini saya mendapatkan judul tentang implementasi kepemimpinan transformasional kepala sekolah. Yang pertama, mengapa kepemimpinan transformasional ini penting? Karena pada pendidikan abad 21 ini bukan hanya tentang mengelola rutinitas, tetapi juga membangun visi bersama dan mendorong pertumbuhan. Kemudian mengapa kepemimpinan transformasional ini penting? Karena kepemimpinan transformasional ini itu lebih visioner. Dia lebih melihat masa depan dan memimpin perubahan, kemudian menginspirasi atau membangkitkan semangat dan motivasi, setelah itu menjadi teladan atau contoh bagi semua warga sekolah. Kemudian apa yang dimaksud dengan kepemimpinan transformasional ini? Kepemimpinan transformasional itu pertama kali diperkenalkan oleh James Max Burger pada tahun 1978. Menurut Byrne, kepemimpinan transformasional adalah proses di mana pemimpin dan pengikut saling meningkatkan motivasi serta moralitas ke tingkat yang lebih tinggi. Maaf Hal Bu ini Marlinda, apa nggak apa slide-nya apa nggak bisa besar lagi Bu? Maaf. Enso ya, bentar. Oke, ini bukan sekedar pertukaran, melainkan hubungan mutual yang menginspirasi pengikut untuk melampaui kepentingan pribadi demi tujuan bersama. Yang pertama tadi mencetuskan kepemimpinan transformasional itu adalah Byrne. Kemudian pada tahun 1985 itu Bass
itu mendefinisikan kepemimpinan transformasional adalah mengubah nilai, aspirasi, dan perilaku pengikut demi kepentingan organisasi. Itu menurut Bas tahun 1985. Kemudian ada menurut menurut Robin tahun 2017, itu artinya menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional adalah menginspirasi pengikut, mengutamakan kepentingan bersama melalui stimulasi dan motivasi. Kemudian tahun 2019, Swatno menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional itu membangkitkan rasa percaya diri, kebanggaan, loyalitas, dan penghormatan bawahan. Intinya, pemimpinan transformasional adalah mendorong inovasi, pemikiran kreatif, dan komitmen tinggi dari tim. Karakteristik dari pemimpin yang transformasional itu menurut Corrigan dan Sabazi tahun 2016 itu ada 5. Yang pertama, memiliki pengaruh luas, artinya bisa mempengaruhi bawahan, rekan sejawat, dan atasan. Yang kedua, itu berbasis nilai. Tindakannya didorong oleh nilai luhur seperti keadilan dan kejujuran. Kemudian memiliki visi bersama, menciptakan harmoni dan menyelaraskan tujuan pengikut dengan organisasi. Kemudian perhatian terhadap individu artinya membangun kepercayaan melalui kepedulian dan dukungan. Yang kelima itu semangat untuk belajar, artinya pemimpin yang transformasional itu adalah memiliki pemikiran kritis dan keterbukaan terhadap ide baru. Mungkin bisa kita lihat bedanya kepemimpinan transformasional dengan yang transaksional itu. Kalau transformasional ini kepala sekolahnya itu menginspirasi guru dan staf untuk mencapai visi bersama. Mereka mengubah nilai, keyakinan, dan motivasi pengikut, mendorong mereka berkembang demi kepentingan tim dan organisasi. Sementara kalau kepemimpinan transaksional itu lebih dominan kepada imbalan gaji sebagai hal yang diutamakan dalam organisasi tersebut. Kemudian ada 4 komponen utama kepemimpinan transformasional itu menurut Bernard Bass tadi, yang dikenal dengan istilahnya 4I, karena ada I-nya 4. Yang pertama adalah ideal, itu pengaruh ideal. Menjadi panutan, integritas, keputusan yang adil. I yang kedua itu adalah inspiratif, itu mengkomunikasikan visi, menetapkan ekspektasi yang tinggi. Yang ketiga itu I-nya stimulasi intelektual, itu mendorong pemikiran mandiri, mendukung ide baru. Kemudian I yang keempat adalah memahami kebutuhan, memberikan bimbingan dan umpan balik. Kemudian bagaimana strategi dari kepala sekolah untuk mengimplementasikan kepemimpinan transformasional tersebut? Karena kepemimpinan transformasional adalah proses yang berkelanjutan untuk menciptakan budaya sekolah yang positif dan berfokus pada pertumbuhan. Ada 4 strategi yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin transformasional. Yang pertama adalah membangun budaya kolaborasi, di mana menciptakan lingkungan kerjasama dan berbagi ide. Yang kedua, mengembangkan komunikasi efektif, di mana komunikasinya bersifat terbuka, transparan baik dengan staf, guru, maupun orang tua. Kemudian memberdayakan guru. Di sini memberdayakan guru berarti memberikan otonomi dalam metode pengajaran dan kurikulum. Dan yang keempat adalah menciptakan lingkungan belajar yang positif, di mana lingkungan belajar positif itu suasananya aman untuk bertanya, aman untuk mengungkapkan pendapat, bereksperimen, dan belajar dari kesalahan. Adapun tantangan, walaupun kepemimpinan transformasional ini memiliki dampak yang baik, namun dia memiliki tantangan yang cukup berat bagi seorang kepala sekolah. Yang pertama itu seorang pemimpin yang transformasional itu harus memiliki keberanian dan konsistensi. Artinya berani mengambil risiko dan konsisten dalam menerapkan visi serta strategi jangka panjang. Yang kedua, itu harus melakukan perubahan budaya organisasi,
Menggeser budaya yang mengakar membutuhkan komunikasi manfaat dan teladan. Yang ketiga, kompleksitas perubahan, yaitu mengelola resistensi, karena kita tahu bahwa resistensi itu sulit untuk dirubah kalau tidak dengan kesadaran penuh. Kemudian keterbatasan sumber daya dan ketidakpastian dalam transformasi secara menyeluruh. Dampak positif dari implementasi kepemimpinan transformasional. Ada 4 yang bisa diberikan dampak positif dari kepemimpinan transformasional. Yang pertama itu kualitas pengajaran, di mana guru akan termotivasi berinovasi dalam metode pengajaran. Kemudian terhadap staf kinerja, peningkatan kepuasan dan komitmen guru. Yang ketiga itu prestasi siswa, akan menciptakan lingkungan kondusif berdampak positif pada prestasi akademik siswa. Yang kelima, budaya sekolah, menciptakan budaya inovasi, kolaborasi, dan perbaikan. Keempat, Baik, demikianlah hasil dari implementasi kepemimpinan transformasional dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Marlinda. Baik teman-teman yang ada pertanyaan disimpan dulu. Kita lanjutkan kepada eh, pemateri selanjutnya, yaitu Ibu Noverianti dengan topik peran penting kepemimpinan partisipatif kepala sekolah. Kepada Bu Noveri kami persilakan. Terima kasih Bu Diana. Tetapi karena ada beberapa hal terkendala dengan laptop saya minta tolong kepada teman kita Diva untuk share screen-kan lewat Zoom meeting kita PPT saya. Bisa agak diperbesar sedikit Diva PPT-nya. Oke, terima kasih Diva. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noverianti dengan NIM 2410246854 akan mempresentasikan tugas esai saya dengan dosen kita yaitu Prof. Daeng, di mana topiknya yaitu peran penting kepemimpinan partisipatif kepala sekolah. Next, Diva. Pendahuluannya. Kepemimpinan merupakan faktor krusial dalam menentukan keberhasilan pendidikan, di mana kepala sekolah memiliki peran yang sangat strategis di dalam menggerakkan seluruh komponen-komponen dalam sekolah tersebut. Kepemimpinan partisipatif menjadi populer karena bisa meningkatkan keterlibatan motivasi warga sekolah tersebut. Next. Adapun tujuan dari tugas kita ini yaitu yang pertama yaitu kita akan menggali peran kepemimpinan partisipatif kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Yang kedua, bisa menganalisis manfaat penerapan, bisa mengidentifikasi tantangannya, dan memberikan rekomendasi strategis ke depannya. Beberapa hal timbul pertanyaan di dalam kita mempelajari dengan topik peran partisipatif ini, yaitu yang pertama itu apa sih pengertian dari kepemimpinan partisipatif? Kepemimpinan partisipatif yaitu yang melibatkan rekan guru kita di sekolah, staf-staf di sekolah. Staf ini merupakan TU, merupakan operator, merupakan penjaga sekolah, merupakan penjaga sekolah ataupun penata tanaman. Kemudian ada siswa, kemudian ada orang tua. Mereka ini merupakan stakeholder yang bisa membantu kita dalam pengambilan keputusan. Kepala sekolah hanya merupakan
fasilitator yang mendorong terjadinya komunikasi terbuka, sehingga terciptalah iklim demokratis dan kolaboratif. Next. Bagaimana kepemimpinan partisipatif dan motivasi guru bisa berkolaborasi, di mana kepemimpinan partisipatif bisa meningkatkan motivasi. Kenapa? Karena guru dan staf mereka merasa dilibatkan di dalam pengambilan keputusan. Hal inilah yang membuat semangat kerja mereka terdorong, kemudian mereka mempunyai rasa tanggung jawab, dan terakhirnya mereka mempunyai kreativitas tersendiri. Next. Mengapa pentingnya keterlibatan semua anggota sekolah? Ya, tentu penting sekali. Kenapa? Keterlibatan semua pihak bisa memperkaya kualitas keputusan. Selanjutnya bisa menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap sekolah tersebut, juga bisa menciptakan budaya kerjasama, menciptakan kepercayaan, serta bisa mempertanggungjawabkan secara bersama-sama terhadap perkembangan sebuah sekolah. Next, bagaimana cara menerapkan kepemimpinan partisipatif? Caranya yaitu kepala sekolah harus membangun komunikasi yang terbuka dengan stakeholder yang ada di sekolah, kemudian kepala sekolah membentuk tim-tim perwakilan. Selanjutnya, kepala sekolah menyediakan ruang bagi guru ataupun staf untuk berperan aktif dalam segala hal yang melibatkan mereka untuk perkembangan sebuah sekolah. Next, apakah tantangan di dalam penerapan kepemimpinan partisipatif? Adapun tantangan-tantangannya yaitu resistensi anggota sekolah, kemudian keterbatasan sumber daya, selanjutnya ada perbedaan-perbedaan pendapat, kemudian adaptasi teknologi, di mana hal ini diperlukan komunikasi yang sangat efektif dan keterampilan manajemen konflik. Next. Apakah dampak pada kualitas pembelajaran siswa? Tentu ada dampaknya. Antara lain yaitu partisipasi guru bisa meningkat kreativitas dan motivasi mengajar, sehingga siswa bisa mendapatkan pembelajaran yang relevan, pembelajaran yang inovatif, serta pembelajaran yang kondusif, sehingga insya Allah prestasi-prestasi dari peserta didik kita bisa meningkat. Next. Apakah contoh-contoh konkret kepemimpinan partisipatif? Beberapa hal contoh konkret kepemimpinan partisipatifnya yaitu kepala sekolah membentuk tim kurikulum di mana melibatkan guru, kemudian melibatkan staf, melibatkan siswa, dan melibatkan orang tua. Selanjutnya, kepala sekolah bisa membuat program kedisiplinan yang berbasis partisipasi bersama, meningkatkan motivasi dan prestasi peserta didik. Next. Adakah peran teknologi di dalam kepemimpinan partisipatif? Tentu ada perannya. Kita tidak bisa memungkiri peran teknologi pada zaman sekarang, di mana teknologi itu bisa memperkuat komunikasi kita terhadap stakeholder, kemudian adanya transparansi, kemudian kolaborasi melalui forum-forum digital, selanjutnya adanya sistem informasi akademik dan aplikasi manajemen sekolah. Nah, kesimpulannya yaitu kepemimpinan partisipatif bisa meningkatkan kualitas keputusan, bisa memotivasi guru, prestasi siswa, dan juga budaya demokratis di sekolah. Kepala sekolah di sini sangat berperan sebagai fasilitator, motivator, dan penggerak inovasi. Demikian mungkin presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kekurang-kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Noveri untuk presentasinya. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan untuk pemateri yang ketiga, yaitu Bu Indah Efriani Zahara
dengan topik strategi kepemimpinan situasional kepala sekolah. Kepada Bu Indah kami persilakan. Ibu Noperi PPT bisa di-share dulu di Google Classroom. Oh, mohon maaf Bapak, sudah saya sharekan Pak, tetapi di bagian classroom itu. Kalau begitu saya share yang dekat yang lain lagi ya Pak ya. Oke, yuk silakan. Baik, silakan Bu Indah. Terima kasih Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta tolong kepada Pak Abdullah dulu supaya saya bisa share screen Pak. Sudah ya? Baik. Oke, udah Bu, silakan Bu. Ya. Terima kasih Pak Abdullah. Hmm. Bapak Ibu sebenarnya video saya sudah hampir rampung, cuma ada sedikit kesalahan teknis ketika mengkonversinya. Jadi sekarang kondisinya sedang dikonvers dan nanti akan saya upload insya Allah di Google Classroom. Baiklah, eh, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan mempresentasikan mengenai strategi kepemimpinan situasional kepala sekolah. Nah, em, John Quincy Adams pernah mengatakan bahwa jika tindakanmu menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, berubah lebih, dan menjadi lebih baik, kamu adalah seorang pemimpin. Nah, ini berarti menjadi pemimpin bukan soal jabatan, teman-teman ya, tapi soal tanggung jawab dan juga dampak. Nah, menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Kenapa? Karena yang kita hadapi adalah manusia, di mana manusia itu memiliki Psikolog berbagai macam mempersembahkan karakter, ya, memiliki berbagai macam kepribadian, memiliki berbagai macam cara berpikir, ya, serta cara berkomunikasi dan berbagai macam keinginan. Sehingga menjadi pemimpin, andai kan kita menjadi pemimpin suatu saat nanti, maksudnya ya, cara berkomunikasi penting bagi kita untuk memiliki cara berkomunikasi yang bagus, ya. Kemudian kita juga penting untuk belajar bagaimana cara menghadapi orang-orang yang kita pimpin tadi dengan segala perbedaan yang ada. Nah, untuk apa? Agar kita bisa mengoptimalkan potensi mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ada banyak definisi mengenai kepemimpinan, ya, seperti yang disampaikan oleh Hemphill dan Kuntz tahun 1957, kepemimpinan adalah perilaku individu yang memengaruhi aktivitas kelompok untuk mencapai tujuan. Lalu ada Kuntz di tahun 1980 yang mengatakan kepemimpinan itu adalah seni mempengaruhi orang lain agar bersedia mencapai tujuan kelompok tanpa adanya paksaan. Lalu yang terkini ada di tahun 2000-an ada Kartini Kartono, ya, yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu eh, berasal dari sifat dan kepribadian yang mampu menggerakkan dan mengendalikan orang lain. Kemudian ada juga dari penelitian, ya, dari Safrida dan kawan-kawan di tahun 2024, kepemimpinan memiliki kapasitas adaptif pemimpin dalam menghadapi perubahan kurikulum dan teknologi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses adaptif mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain untuk dapat mencapai tujuan bersama. Nah, bagaimana konsep kepemimpinan situasional? Kepemimpinan situasional adalah model kepemimpinan yang fleksibel yang menyesuaikan gaya dengan kondisi bawahan dan situasi organisasi. Nah, kepala sekolah itu perlu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan tingkat kesiapan guru dan staf apabila dia menggunakan gaya kepemimpinan situasional, ya. Menurut Hersey dan Blanke tahun 1988, kepemimpinan situasional itu adalah gaya kepemimpinan yang menyesuaikan diri dengan tingkat kematangan, ability dan willingness bawahan. Sementara ada juga Fiedler tahun 1967 mengatakan bahwa efektivitas kepemimpinan itu sangat ditentukan oleh kesesuaian antara gaya pemimpin dan situasi kerja. Dan yang terakhir itu dari Yuki tahun 2011 menambahkan bahwa kepemimpinan situasional adalah kemampuan pemimpin beradaptasi dengan dinamika lingkungan. Sebentar, mohon maaf Bu Indah. Pak Abdullah ini apa layarnya nggak bisa dibesarkan lagi, Pak?
Udah paling besar itu ya Bu Indah. Cuma segitu. Udah, Oke, Pak. oke, Udah oke. maksimal. Lanjut, Bu. Ya. Nah, saya ulangi ya. Menurut Yuki di tahun 2011, kepemimpinan situasional adalah kemampuan pemimpin beradaptasi dengan dinamika lingkungan, tujuan organisasi, dan kesiapan bawahan melalui kombinasi perilaku kerja dan juga hubungan. Jadi, Bapak Ibu, kepemimpinan situasional itu merupakan model kepemimpinan yang menekankan fleksibilitas. Pemimpin yang efektif itu mampu membaca kondisi dan tingkat kesiapan bawahannya, lalu menyesuaikan gaya kepemimpinannya agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Nah, untuk mengetahui strategi kepemimpinan situasional kepala sekolah, maka sangat penting bagi seorang kepala sekolah untuk mengetahui peran kepala sekolah dalam kepemimpinan terlebih dahulu. Ya, peran-peran strategisnya seperti yang pertama itu memimpin pendidikannya, ya, bertanggung jawab terhadap tercapainya tujuan pendidikan. Lalu kepala sekolah juga memiliki peran sebagai manajer dan supervisor, di mana ia mengelola fungsi manajerial dan juga supervisi sekolah, tuh kan? Lalu peran lainnya kepala sekolah juga dia merupakan inovator dan motivator. Ini tujuannya adalah agar ia dapat menciptakan iklim kerja yang kondusif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, kepala sekolah adalah pemimpin yang instruksional, ini inovator, motivator, yang adaptif untuk menciptakan iklim kerja kondusif dan meningkatkan mutu pendidikan, Bapak Ibu. Ya. Em, Sehingga dapat dikatakan bahwa kepemimpinan situasional ini itu berlandaskan pada prinsip bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang ideal. Semuanya berdasarkan situasi. Pemimpin harus menyesuaikan gayanya dengan kondisi nyata yang dihadapinya dalam organisasi, ya. Nah, berdasarkan hal ini, ya, menurut Hesley dan Blanca tahun 1988, ada 4 prinsip kepemimpinan situasional. Yang pertama ada directing. Directing itu adalah arahan spesifik untuk bawahan yang belum kompeten. Lalu ada coaching. Coaching ini merupakan kombinasi arahan dan juga dukungan emosional. Lalu ada supporting. Supporting merupakan dukungan interpersonal dengan pelibatan bawahan. Kemudian ada delegating, yaitu pemberian wewenang penuh kepada bawahan yang sudah mandiri. Nah, dengan kata lain ya, prinsip utama dari kepemimpinan situasional ini itu menekankan kepada fleksibilitas, diagnosis situasi, serta adaptabilitas terhadap kondisi guru dan sekolah. Nah, strategi kepemimpinan situasional kepala sekolah itu berfokus pada bagaimana pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi nyata di sekolah. Kepala sekolah itu perlu peka terhadap eh, tingkat kesiapan guru dan stafnya. Atau juga mereka juga perlu peka terhadap tingkat kesiapan siswanya, agar strategi yang dipilih itu mampu mendorong tercapainya tujuan pendidikan secara efektif. Ya. Ada beberapa pendapat ahli di sini, seperti yang disampaikan oleh Hesley dan Bangkat di tahun 1988. Di sana dikatakan strategi kepemimpinan situasional diterapkan melalui penyesuaian gaya kepemimpinan, directing, coaching, supporting, dan juga delegating dengan tingkat kematangan bawahan. Misalnya, guru yang baru mengajar itu membutuhkan arahan lebih spesifik. Ya, dia membutuhkan directing di sini. Sedangkan guru yang berpengalaman itu lebih cocok untuk didelegasikan, ya, atau adanya delegating di sini. Lalu Hoy dan Miskel tahun 2013 itu menekankan bahwa strategi kepemimpinan kepala sekolah itu harus mengintegrasikan fungsi manajerial dengan fungsi instruksional. Kepala sekolah itu perlu merancang strategi supervisi, pemberdayaan guru, serta kolaborasi dengan stakeholder pendidikan untuk menciptakan budaya sekolah yang kondusif. Kemudian ada Nordhaus di tahun 2016 ya, yang menekankan strategi kepemimpinan situasional yang efektif itu melibatkan kemampuan pemimpin dalam melakukan diagnosis situasi, memilih gaya kepemimpinan yang sesuai ya, serta mengevaluasi hasil penerapannya. Di sini kepala sekolah dituntut untuk fleksibel dalam mengubah pendekatannya sesuai dengan perkembangan dinamika yang terjadi di sekolah. Ya. Nah,
strategi kepemimpinan situasional kepala sekolah ini harus dapat diterapkan oleh kepala sekolah menurut saya pada saat sekarang ini ya Bapak Ibu, karena kita melihat ada banyak sekali perubahan-perubahan di dalam kurikulum. Nah, bukan hanya kurikulum, tapi guru-guru juga banyak mengalami perubahan di dalam dunia pendidikan saat ini gitu. Nah, dengan memahami seperti apa kepemimpinan situasional ini, diharapkan bahwa nantinya seorang kepala sekolah itu memiliki strategi kepemimpinan yang situasional, yang tepat gitu ya, yang dapat menciptakan iklim kerja yang harmonis serta dapat meningkatkan motivasi serta mendukung mutu pendidikan yang berkelanjutan. Nah, efektivitas kepemimpinan situasional kepala sekolah tidak hanya ditentukan oleh gaya kepemimpinan yang dipilih, tapi juga oleh faktor yang mempengaruhi konteks dari organisasi tersebut. Nah, faktor-faktor ini seperti yang Bapak Ibu lihat di layar ya, meliputi ada kondisi internal, ada kondisi eksternal sekolah, juga ada karakteristik pemimpin dan bawahan. Nah, lanjut ya Bapak Ibu ya. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah seorang kepala sekolah ya, dia harus apabila dia mau mengadaptasi gaya kepemimpinan situasional ini, ia harus tahu kelemahan dan kelebihan dari gaya kepemimpinan situasional ini ya Bapak Ibu. Kelebihannya seperti yang disebutkan sebelumnya ya, dari pendapat-pendapat ahli itu dapat kita simpulkan adanya fleksibilitas, penyesuaian gaya dengan kondisi dan kesiapan bawahan. Lalu adanya peningkatan motivasi, memberikan arahan dan dukungan sesuai dengan kebutuhan. Kelebihannya lagi ya, itu lebih responsif. Kepala sekolah itu menjadi lebih responsif. Kenapa? Karena dia memahami terhadap dinamika guru dan staf, bahkan juga kepada siswanya. Hanya saja ya, dia juga memiliki gaya kepemimpinan ini juga memiliki kelemahan, di mana di gaya kepemimpinan situasional ini, seorang kepala sekolah dituntut untuk memiliki diagnosis akurat. Jadi dituntut adanya diagnosis situasi yang tepat. Jadi apabila kepala sekolah itu tidak bisa mendiagnosis situasi ini, ya berarti dia tidak bisa menyesuaikan gaya kepemimpinannya seperti itu. Situasinya nggak tepat, jadi dia nggak bisa membaca situasi ya, sama aja gitu Bapak Ibu ya. Kemudian kelemahannya lagi adalah perlunya keterampilan interpersonal. Nah, di sini dibutuhkan keterampilan interpersonal yang tinggi. Seorang kepala sekolah itu apabila dia ingin menggunakan gaya kepemimpinan situasional ini, maka dia harus memiliki keterampilan interpersonal yang tinggi. Dan yang terakhir, adanya keseimbangan gaya, yaitu biasanya kepala sekolah itu mengalami kesulitan menyeimbangkan gaya direktif dan suportif. Nah, dengan memahami kelebihan dan kelemahan ini ya Bapak Ibu, dapat membantu kepala sekolah menerapkan kepemimpinan situasional secara bijak. Seperti itu. Nah, implikasi kepemimpinan situasional ya. Dalam implikasinya ya, kepemimpinan situasional ini dia mempengaruhi iklim kerja yang positif pastinya. Kemudian dia juga menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan membentuk organisasi yang lebih fleksibel. Nah, kepemimpinan situasional ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era modern. Ya, kesimpulan dan saran yang sempat saya buat berdasarkan bacaan yang telah saya cari ya Bapak Ibu, itu kepemimpinan situasional kepala sekolah adalah pendekatan yang fleksibel yang mendekatkan adaptabilitas dan diagnosis situasi untuk menentukan gaya kepemimpinan yang tepat. Nah, apabila kepala sekolah ingin menerapkan gaya kepemimpinan situasional ini dalam kepemimpinannya di sekolah ya, maka kepala sekolah perlu meningkatkan kemampuan diagnosis situasi dan keterampilan interpersonalnya. Nah, sementara untuk guru dan staf, sebenarnya gaya kepemimpinan situasional ini sangat mendukung untuk keterbukaan dan partisipasi aktif mereka. Sedangkan untuk pemerintah ya, karena ini merupakan teori ya, mungkin alangkah lebih baiknya apabila pemerintah memberikan pelatihan kepemimpinan situasional kepada kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu tidak canggung menghadapi perubahan dinamika kurikulum dan perubahan guru, perubahan siswa, staf juga di dalam dunia kerjanya.
Nah, bagi peneliti mungkin kajian lebih lanjut yang lebih efektif dalam konteks kurikulum merdeka. Memang ada saya temui beberapa jurnal yang saya baca yang berkaitan dengan kepemimpinan situasional dalam kurikulum merdeka, tapi ini masih limited seperti itu. Baik, Bapak Ibu, itu saja presentasi dari saya mengenai strategi kepemimpinan situasional kepala sekolah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Indah. Baik teman-teman, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi sudah kita dengar pemaparan dari teman-teman kita, dari Bu Marlinda dengan topiknya implementasi kepemimpinan transformasional kepala sekolah. Kemudian tadi ada Bu Noperi, peran penting kepemimpinan partisipasif kepala sekolah, dan tadi yang ketiga adalah Bu Indah, strategi kepemimpinan situasional kepala sekolah. Tentunya teman-teman ada hal-hal yang ingin dibicarakan dengan ketiga topik ini. Kami beri kesempatan untuk 3 orang penanya. Kami persilahkan. Pertama Pak Abdullah, ada lagi yang lain 2 orang? Oke, Bu Lila, satu lagi silakan. Ada lagi? Baik, kita lanjut saja untuk penanya pertama atau penanggap pertama, yaitu Pak Abdullah, nanti dilanjutkan ke Bu Lila Saripohan. Kepada Pak Abdullah dipersilakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan jempol ya kepada rekan-rekan yang sudah, ketiga rekan-rekan yang sudah melakukan presentasi. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih ke Pak Daeng yang telah memberikan materi yang menurut saya sangat bermanfaat dan luar biasa, dan itulah eh, kenyataannya di lapangan yang kita temui. Terima kasih Pak Daeng, senang dengan materinya, keren ya, karena itu bermanfaat Pak. Nah, karena itu saya mohon maaf Ibu Moderator, karena ketiganya itu menurut saya sangat menarik, jadi saya akan bagi pertanyaan, bukan pertanyaan untuk kita semua lah yang bisa kita sharing nanti gitu. Nah, yang pertama saya ingin ke Bu Marlinda. Bu Marlinda, saya tadi tertarik dengan teori BAS dengan 4I-nya itu ya Bu ya. Yang pertama itu, ini saya tulis tadi itu ada yang kita sebut dengan idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individualized consideration. Nah, ini sebetulnya yang ingin saya kongsikan gitu, yang ingin saya tanyakan bukan hanya untuk Bu Marlinda ya, tetapi buat kita semua untuk saling berbagi begitu. Nah, kira-kira bagaimana penerapan 4 dimensi 4I ini, kepemimpinan transformasional ini dapat meningkatkan budaya organisasi sekolah yang adaptif terhadap perubahan kurikulum. Saya ulang ya, kira-kira ya rekan-rekan semua bagaimana penerapan 4I ini terhadap organisasi sekolah kita yang adaptif terhadap perubahan kurikulum. Kemudian contoh implementasinya di lapangan kira-kira seperti apa. Baik, itu untuk Ibu Marlinda. Saya sangat tertarik dengan presentasi Bu Marlinda tadi, luar biasa ya, membuka cakrawala berpikir kita. Kemudian yang kedua dari Bu Nove, ini juga sangat menarik ya. Namun saya sedikit ingin membuka minda kita ya, membuka pikiran kita dengan satu pertanyaan yang mungkin nanti bisa kongsi bersama. Eh, saya tadi Bu tertarik dengan share decision making itu ya yang Ibu jelaskan tadi dalam kepemimpinan partisipatif. Nah, sebetulnya ini bagaimana sih share decision making ini dapat meningkatkan akuntabilitas sekolah? Kemudian mungkin kita bisa berikan contoh mekanisme implementasi dalam konteks sekolah negeri. Nah, itu ya yang tadi terpikir oleh saya. Kemudian yang ketiga, Bu Indah, rekan saya satu ini juga luar biasa ya, keren. Saya suka materinya karena eh,
sudah dimasukin ke GC, jadi saya sudah baca materi Bu Indah sebelumnya karena sudah saya download. Nah, Bu, ini saya tertarik Ibu, di mana kita ketahui bahwa kepala sekolah selalu kadang-kadang ingin mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kita wakil kepala sekolah gitu. Namun terdapat perbedaan tingkat kedewasaan. Karena tadi Bu Indah bercerita tentang maturity level, ya. Nah, ada perbedaan, ada gap tingkat kedewasaan di antara para wakil-wakil tersebut. Nah, mungkin bisa sedikit diberikan strategi pendelegasian berbasis kepemimpinan situasional agar tidak menimbulkan ketimpangan. Nah, itu eh, tiga hal yang ingin yang menurut saya yang saya harapkan dari presentasi dari teman-teman bertiga. Tapi sekali lagi overall keren yang bertiga, bermanfaat sekali dan Pak Daeng terima kasih materi-materinya Pak. Betul-betul merangkum betul-betul keadaan nyata kita di sekolah ya. Demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Abdullah. Silahkan Bu Lila Saripohan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan terhadap pemateri yang ketiga, yaitu Bu Indah. Pertanyaannya, apakah gaya kepemimpinan situasional akan menimbulkan ketidakkonsistenan kepala sekolah itu sendiri, seperti itu, Bu? Karena kan seperti kita ketahui peraturan-peraturan di sekolah kan sudah baku, ada peraturannya, tentu ada sanksi apabila kita langgar seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdullah dan Bu Lila. Kemudian kepada teman-teman pemateri, tadi sudah ditujukan masing-masing pertanyaannya. Kami persilakan untuk menjawab atau merespon pertanyaan dari teman-teman tadi. Kepada Bu Marlinda, Bu Noveri, dan Bu Indah, kami persilakan. Baik, Bu Diana. Bisa diulang lagi Pak Abdullah pertanyaan. Mungkin saya mencoba untuk menjawab dulu Bu Noveri. Kalau boleh saya mengulang pertanyaan Pak Abdullah tadi kan, yang pertama untuk saya tadi bagaimana penerapan 4I yang Ya. dikemukakan oleh BAS terhadap organisasi sekolah yang Ya, adaptif terhadap perubahan kurikulum. Demikian mungkin Pak Abdullah pertanyaannya. ya, iya. betul, Bu. Iya Oke. benar Bu. Oke, kita tahu bahwa kurikulum terus berubah. Namun sebagai pemimpin di sebuah organisasi sekolah, bagaimana seorang pemimpin itu bisa menerapkan kepemimpinan transformasionalnya dengan mengacu 4I yang dikemukakan oleh BAS atau 4 dimensi. Yang pertama kita bahas dulu tentang pengaruh ideal atau I yang pertama ideal. Kepala sekolah itu kan menjadi teladan. Sehingga setiap ada perubahan kurikulum, dia harus menerimanya dengan sikap positif dan punya integritas. Jangan kepala sekolah pula ya perubahan kurikulum, dia pula yang membilang berubah-ubah terus nih, tidak sesuai seperti ini. Dia harus terus mengikuti perubahan yang terjadi. Kalau karena di sini dia sebagai pengaruh yang ideal, dan dia harus menganggap bahwa perubahan kurikulum itu bukan sebuah beban, tapi harus menjadikan itu sebuah tantangan buat dia sebagai seorang pemimpin di sebuah organisasi. Menjadi seorang yang ideal, tentu kepala sendiri kalau ada perubahan kurikulum harus mempelajari kurikulum tersebut. Artinya, kalau dia sebagai ideal atau teladan, guru belum mempelajari, kepala sekolah dulu lah yang harus menjadi teladan yang harus dulu mempelajari kurikulum baru tersebut sehingga dia mampu mengadaptasi terhadap perubahan-perubahan karena dia dulu yang mempelajarinya. Kemudian yang kedua, itu menjadi inspirasi. Artinya kepala sekolah itu harus menyampaikan kepada seluruh warga sekolah bahwa dalam visi dia terhadap sekolah itu perubahan kurikulum itu bisa mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi bagi siswa. Dan dia harus memotivasi guru bahwa guru tidak perlu takut
Guru tidak perlu merasa terbebani, tapi guru harus bersemangat untuk beradaptasi. Apapun keputusan dari pemerintah untuk merubah kurikulum, merubah pendekatan, merubah apapun untuk dunia pendidikan, kita anggap sebuah hal yang positif saja, jadi tidak perlu itu menjadi hal negatif dan harus tetap bersemangat. Maka di sini peran kepala sekolah harus terus memotivasi gurunya untuk melakukan perubahan dalam perubahan kurikulum tersebut. Misalnya bisa memberikan dorongan moral, ataupun bisa mencontohkan sekolah-sekolah lain yang sukses sebagai motivasi terhadap guru-guru di sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah intelektual. Artinya di sini terhadap sebuah perubahan kurikulum, kepala sekolah harus berpikir kritis, harus mencoba sebuah strategi yang baru, bagaimana dia mampu berinovasi sesuai tuntutan kurikulum yang terbaru. Sehingga kepala sekolah harus mampu mendorong guru untuk mengembangkan pembaruan-pembaruan tersebut dalam pembelajaran yang kreatif, bukan masih start seperti yang lama, artinya terus berinovasi. Untuk hal seperti ini mungkin kepala sekolah bisa membuat forum workshop, diskusi kelompok, atau sekarang ini kan ada komunitas belajar yang mampu menuangkan ide-ide dari berbagai seorang guru kepada teman-teman atau saling berbagi dan berkolaborasi seperti itu. Kemudian yang keempat itu harus ada pertimbangan individual. Artinya terhadap sebuah perubahan kurikulum, kepala sekolah juga harus memperhatikan kebutuhan setiap gurunya ataupun kemampuan. Artinya kalau sekolah itu membutuhkan berbasis teknologi, mungkin kepala sekolah harus mampu secara berangsur menyiapkan kebutuhan-kebutuhan teknologi yang menunjang pembelajaran. Ataupun misalnya gurunya itu tidak mempunyai kemampuan dalam mengadaptasi perubahan kurikulum, kepala sekolah harus mampu memahami kekurangan guru itu sehingga kepala sekolah terhadap guru yang kurang mampu mengadaptasi misalnya tentang penggunaan teknologi tentu harus memberikan pendampingan khusus melalui pelatihan ataupun jika kepala sekolahnya itu sendiri mampu melakukannya, dia juga sebagai role model atau bisa memberikan contoh di dalam pombel sekolah tersebut untuk berbagi praktik baik dalam penggunaan teknologi. Dan juga bisa guru-guru yang sudah mahir ataupun yang sudah memahami terhadap perubahan kurikulum tersebut sebagai narasumber untuk memberi materi kepada teman-teman yang lain. Demikian saja Pak Dula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Marlinda atas tanggapannya. Kita langsung respon biar tuntas. Silakan Pak Abdullah. Sebentar Ibu. Jawaban dari dari Bu Marlinda bagaimana Pak Abdullah? Baik, terima kasih Bu Marlinda. Bermanfaat sekali. Boleh dilanjut, Bu Moderator. Oke, terima kasih. Silakan Bu Noveri. Oke, terima kasih Pak Abdullah, terima kasih Bu Diana. Mohon maaf saya off cam ya, karena sinyalnya kurang bagus. Baiklah, saya berusaha untuk menanggapi pertanyaan dari rekan kita Pak Abdullah, di mana pertanyaannya adalah bagaimana Sardesion bisa meningkatkan akuntabilitas sekolah. Beberapa hal yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama mungkin kita bisa menerapkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, di mana ketika kita dengan berbagai pihak melibatkan dalam merumuskan beberapa hal seperti kebijakan, kemudian program-program sekolah, kemudian tidak lupa juga tentang anggaran di sekolah, kita harus melakukan proses yang lebih terbuka, di mana ini bisa mengurangi penyalahgunaan wewenang atau bisa juga meningkatkan kepercayaan rekan-rekan guru kita atau stakeholder kepada kita sebagai kepala sekolah. Yang kedua, juga tanggung jawab bersama, di mana keputusan bisa dibuat secara kolektif
yang bisa lebih memudahkan menjalankan program tersebut sehingga kita semua pihak di dalam sekolah uh, memiliki rasa tanggung jawab terhadap apapun hasil yang bisa kita dapatkan pada saat kita melaksanakan program-program tersebut. Yang ketiga mungkin bisa juga dengan cara pengawasan yang lebih luas, di mana kita bisa melibatkan beberapa orang di dalam pengawasan. Selanjutnya juga pada saat kita mengambil keputusan bisa diawasi. Nah, ini bisa memperkuat mekanisme di dalam check and recheck di dalam lingkungan sekolah kita. Yang keempat mungkin bisa Pak Abdullah dengan mengambil kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di dalam lingkungan sekolah kita. Contohnya mungkin karena masukan-masukan dari rekan guru kita itu sangatlah berdampak terhadap kita, berdampak terhadap guru, berdampak terhadap murid. Pada saat yang nyata itu contohnya umpamanya pada saat penggunaan anggaran dana BOS, di mana kita melibatkan rekan guru untuk bertanya kepada mereka apa yang dibutuhkan pada saat contohnya pelajaran olahraga. Mereka membutuhkan apa untuk pelaksanaan PBM-nya. Jadi kita melibatkan mereka di dalam hal kebijakan-kebijakan tersebut. Mungkin begitu Pak Abdullah. Nah, saya tambah sebagai contoh nyatanya itu yang saya singgung tadi, yaitu dalam menyusun RKA, kita libatkan mereka dalam penyusunannya, kita buat tim, kemudian kita bicarakan. Kalau saya nanti bisa tambah sama kepala sekolah yang lainnya. Kalau saya biasanya pada saat membuat RKA itu saya panggil beberapa rekan guru, utusan-utusannya, guru olahraganya 1 orang, kemudian guru PAI-nya 1 orang, kemudian guru kelasnya 1 orang. Jadi saya bertanya kepada mereka apa yang dibutuhkan pada saat tahun anggaran 2026 besok. Jadi mereka bisa diambil berpartisipasi dalam menganggarkan anggaran-anggaran di sekolah tersebut. Itu meminimalisirnya mungkin Pak Abdullah. Kemudian juga di dalam pengambilan keputusan ekstrakurikuler apa yang bagus kita buat untuk tahun ajaran depannya, supaya itu bisa meningkatkan jumlah murid di sekolah kita. Jadi kita mendengarkan pendapat-pendapat mereka sehingga mereka merasa berpartisipasi di dalam atau terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Kemudian juga saya ambil dari mereka itu adalah saya bukan dari daerah tersebut Pak Abdullah, makanya saya butuh mereka untuk memberikan masukan-masukan kepada saya apa yang diperlukan. Contohnya di sekolah saya itu mereka memberikan masukan itu seperti calempong, jadi bikin ekstrakurikulernya calempong Ibu. Jadi itu bisa meningkatkan budaya lokal karena calempong itu sudah mulai terhapus dari daerah kita. Maka itu saya masukkan ke ekstrakurikuler saya untuk anggaran tahun 2026. Mungkin demikian tanggapan dari saya terhadap pertanyaan diberikan sama Pak Abdullah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawaban Bu Noveri, bagaimana Pak Abdullah? Baik, terima kasih Ibu. Berkah ya Bu ide-idenya Bu ya. Alhamdulillah. Kembali ke moderator. Oke, siap. Baik, untuk pertanyaan kepada pemateri Bu Indah, ini ada 2 pertanyaan dari Pak Abdullah dan Bu Lila. Kepada Bu Indah dipersilakan untuk menanggapi. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Diana Olensiatani. Baik, saya akan coba menanggapi pertanyaan dari Pak Abdullah terlebih dahulu. Namun sebelumnya Bapak Ibu, eh, mohon maaf ya, saya posisinya masih guru biasa, tidak juga wakil ya. Dan saya juga tidak seorang kepala sekolah. Jadi saya akan mencoba menjawab dari bahan bacaan saya saja. Nah, tadi pertanyaannya Pak Abdullah, kalau saya tidak salah menangkap, bagaimana cara kepala sekolah mendelegasikan tugas kepada masing-masing wakilnya dengan tingkat
kedewasaan yang berbeda seperti Perasaan. itu Iya, ya betul. Pak Abdullahnya. Nah, sebelumnya um, melalui bahan bacaan saya itu saya dapat bahwa delegating itu adalah pemberian wewenang penuh kepada bawahan yang sudah mandiri. Jadi kepala sekolah di sini dia memiliki pengetahuan semana tingkat kemandirian dari setiap wakilnya seperti itu. Jadi apabila dia menugaskan si A untuk ini gitu ya, berarti dia sudah tahu nih seperti apa si A wakil yang A misalnya wakil kurikulumnya seperti apa, atau dia mau mendelegasikan tugasnya kepada yang wakil kesiswaan gitu. Nah, kalau kepala sekolah belum tahu seperti apa eh, tingkat kedewasaan para wakilnya, maka dia perlu melakukan pendekatan interpersonal. Menurut saya seperti itu, ya. Ya. Dengan demikian, maka dia akan tahu semana sih kualitas dari wakil-wakil itu untuk diberikan tugas-tugas. Nah, jadi selain itu, Bapak ya, Bapak tadi bertanya mengenai strateginya gitu ya. Nah, strateginya yang menurut saya itu yang paling cocok adanya diagnosis situasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, strategi kepemimpinan situasional ya, situasi apa strategi. Maaf Bapak Ibu saya lagi demam jadi setiap kali bicara pilek naik ke hidung gitu ya. Strategi kepemimpinan situasional kepala sekolah itu harus menekankan tadi yang pertama adalah fleksibilitas, lalu adanya diagnosis situasi, kemudian adanya penyesuaian gaya dengan kebutuhan nyata guru dan staf. Nah, untuk permasalahan yang disampaikan oleh Pak Abdullah tadi, menurut pendapat saya itu strategi yang paling tepat adanya diagnosis situasi terlebih dahulu. Sedangkan untuk pertanyaan dari Bu Lila yang menanyakan bahwa apakah dengan menggunakan gaya kepemimpinan situasional ini nanti tidak akan adanya seperti tarik ulur peraturan seperti itu ya Bu Lila ya? Akan Ketidakobjektifan. memunculkan akan akan memunculkan ketidakkonsistenan seperti Iya, itu, Bu. betul Ya, sekali. Ya. ya, maksudnya seperti ini. Apabila situasinya seperti A, kemudian dia berubah, lalu B dia berubah. Jadi tidak ada konsisten seperti itu kah? Maksudnya Bu Lila. Nah, kalau seperti itu, menurut saya dia bukan menggunakan gaya kepemimpinan situasional. Kepala sekolah yang seperti itu lebih tepatnya tidak punya kemandirian karena dia mudah goyah. Sedangkan di gaya kepemimpinan situasional ini, ya, itu kepala sekolah dia harus memiliki diagnosis yang tinggi, diagnosis situasi yang tinggi, ya. Kemudian dia juga harus apa namanya bisa membaca situasi. Jadi membaca situasi ini bukan berarti dia mudah atau dengan gampangnya memberikan suatu regulasi, memberikan satu ketetapan, memberikan satu peraturan kepada sekolahnya untuk dijalankan bukan seperti itu gitu. Tapi dia ada bahan pertimbangannya baru setelah itu dia memberikan peraturan yang cocok. Nah, peraturan yang cocok seperti apa? Peraturan yang cocok dengan situasi yang sedang dihadapi. Nah, walaupun saya di sini bukan seorang kepala sekolah, tapi saya beranggapan begini, Bapak Ibu. Apabila kita menjadi seorang kepala sekolah, situasi itu bukan hanya dari tempat kita atau detik kita berada sebagai kepala sekolah. Kita bisa melihat perbandingannya dengan situasi yang telah terjadi, situasi saat ini, dan situasi yang akan datang. Nah, kepala sekolah harus bisa mempredik itu semua ya, baru dia bisa membuat sebuah keputusan. Jadi apabila ada comparison di sana, itu ada perbandingan di sana, maka keputusannya mungkin tidak akan mudah goyah. Begitu Bu Lila. Demikian jawaban dari saya. Silakan ditanggapi Pak Abdullah dan Bu Lila. Terima kasih. Baik, silahkan ditanggapi Pak Abdullah dan Bu Lila atas jawaban dari rekan kita Indah tadi. Dipersilakan. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih ilmunya, rekan-rekan. Insya Allah bermanfaat dan bisa kita terapkan di sekolah masing-masing ya, Bu Lila ya. Iya, Pak. Baik, dari saya demikian. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, jadi dari ketiga topik yang tadi disampaikan oleh teman-teman kita tadi, itu adalah situasi yang memang nyata di lingkungan sekolah gitu. Tapi tentunya eh, segala sesuatu terhadap menjadi seorang kepala sekolah itu tentu akan pasti ditemui kelebihan dan kekurangannya.
perlu digarisbawahi bagaimana kita untuk meminimalisasi kekurangan atau kelemahan itu gitu. Baik, untuk selanjutnya kami Cukup, Bu. persilakan Saya pikir udah cukup, kepada Bu Pak. Diana. Iya, Ya. Bapak nggak mau kata apa penyampaian dulu, Pak? Enggak, Ibu tutup aja dulu, nanti Oke. saya. Oke, siap. Oke, Pak. Terima Baik, kasih, Bu Diana. terima kasih Bapak. Kalau berbuah pohon selasih, daunnya lebat meneduhi jalan. Kalau ada salap dan silih, ampun dan maaf tolong diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, hari ini saya melihat dan mendengar, walaupun belum ada direkam videonya, tapi dalam bentuk PPT saja, penampilan teman-teman Bapak Ibu ini sangat luar biasa. Saya lihat sudah siap untuk jadi kepala sekolah semuanya. Yang ketiga, memahami literaturnya untuk dituangkan dalam sebuah konsep sudah lumayan bagus gitu ya. Itu yang saya harapkan. Yang kedua, minggu depan saya siap yang nomor 4, 5, dan 6. Sekarang ini saya minta coba dibuka dulu videonya semua karena saya harus foto. Kita kuliah online ini saya harus mengirimkan bukti dalam bentuk foto gitu. Wajahnya ya, Pak. Iya, iya, wajah entah iya wajah dia atau wajah siapa gitu kan. Tahu lah sedang masak, sedang dalam WC gitu ya. Oke. Ya, Pak. Oke, Pak Dolah tolong juga di screenshot ya. Ya, siap, Prof. Oke. Oke, kita tunggu 1, 2, 3. Ntar ya, kita ulang lagi. Oke, sekali lagi. Oke, tunggu sebentar, saya simpan dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, mungkin nanti kita 3 minggu ini ya berarti kita online. Jadi online itu eh, kasih tahu Pak Dolah kawan-kawan nih ini langsung tadi linknya itu langsung saya simpan di Selasi. Jadi siapa yang masuk di grup kuliah ini dia langsung terekam di Undri gitu ya, di Undri gitu. Baik, untuk menutup kuliah hari ini saya akan coba eh, ya. Kan dalam setiap orang tidak bisa didapat dengan cara yang sederhana dan mudah. Tidak juga hanya dengan menonton video ini, kita bisa langsung menjadi orang yang tegas. Video ini dibuat agar kita sama-sama belajar dan mau berproses dengan konsisten. Olehnya, semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat untuk kita semua. Terkunci ya Pak Dolah tempat saya. Gimana Pak Meskipun Dolah? dengan sikap Kunci tegas ya, dalam diri muncul kita, semua bisa selesai. sekalipun ketegasan tidak bisa didapat dengan mudah, namun setidaknya apa yang saya sampaikan ini bisa mendorong kita semua dalam diri setiap orang tidak bisa didapat dengan cara yang sederhana dan mudah. Tidak juga hanya dengan menonton video ini, kita bisa langsung menjadi orang yang tegas. Video ini dibuat agar kita sama-sama belajar dan mau berproses dengan konsisten. Olehnya, semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat untuk kita semua. Bentar ya. Iya, belum masuk, Prof. Videonya, Prof.
Ketegasan di dalam diri setiap orang tidak bisa Udah terlihat belum? Belum, Prof. Ketegasan di dalam diri Udah, setiap Prof. orang Udah. tidak Udah, bisa itu udah, Prof. didapat dengan cara yang Kita sederhana langsung dan ya. mudah. Habis ini kita langsung tutup kuliah ya. Kita Oke. tutup, kita boleh pulang masing-masing. Bukan boleh pulang, boleh tidur. Masa Ibu, Prof? Ketegasan di dalam diri setiap orang tidak bisa didapat dengan cara yang sederhana dan mudah. Tidak juga hanya dengan menonton video ini, kita bisa langsung menjadi orang yang tegas. Video ini dibuat agar kita sama-sama belajar dan mau berproses dengan konsisten. Olehnya, semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat untuk kita semua. Semua pencapaian tentu ada prosesnya. Begitupun dengan sikap tegas dalam diri kita. Semua ada prosesnya. Sekalipun ketegasan tidak bisa didapat dengan mudah, namun setidaknya apa yang saya sampaikan ini bisa mendorong kita semua untuk konsisten dan belajar menjadi pribadi yang lebih tegas. Ada banyak informasi yang dapat kita temukan di mana-mana mengenai ketegasan, dan hampir semuanya tidak jauh berbeda. Berikut ini saya rangkum beberapa tips agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih tegas. Pertama, tegas pada diri sendiri. Sebelum kita tegas kepada orang lain, sebaiknya kita harus belajar dulu tegas pada diri sendiri. Disiplin terhadap diri sendiri. Misalkan kita mengatakan, saya mau mengerjakan pekerjaan A, maka fokuslah untuk menyelesaikan itu. Jangan nanti malah pekerjaan A belum selesai, pindah lagi ke pekerjaan B, C, dan seterusnya. Lama-lama, pekerjaan kita itu tidak akan selesai-selesai. Maka jelas, dari sini kita sadar bahwa kita bukanlah orang yang tegas. Jadi belajarlah untuk tegas pada diri sendiri. Kedua, miliki mental seorang pemberani. Orang yang tegas adalah orang yang memiliki mental kuat, tidak pemalu. Mereka selalu memposisikan diri seolah-olah seorang leader, yang mana dia menganggap apa yang dia katakan adalah benar, tentunya dengan sikap optimis dan penuh keyakinan. Nah, mental inilah yang wajib dimiliki jika kita ingin menjadi tegas. Lantas bagaimana kita bisa melatih mental agar lebih baik? Maka jawabannya adalah berorganisasilah, bergabung dalam berbagai jenis organisasi. Intinya, di sana kita bisa berkontribusi aktif dalam segala kegiatan yang melibatkan kreativitas, kerja tim, dan ilmu sosial. Ketiga, belajarlah berkomunikasi dengan baik. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Tanpa komunikasi, setiap orang tidak akan bisa terhubung dengan baik. Katakan saja kita adalah seorang pemimpin perusahaan. Bagaimana kita bisa tegas dengan bawahan kita jika bicara kita masih gugup dan tidak jelas? Bagaimana kita bisa dikatakan tegas kalau bicara kita tidak menarik bagi orang yang mendengarnya? Itulah pentingnya belajar komunikasi, tentu agar kita bisa menata bahasa atau penyampaian kita dengan baik kepada orang lain. Keempat, jadilah pribadi yang netral. Jika komunikasi kita sudah baik, mental kita sudah baik, maka tunjukkan sikap netral diri kita. Misalkan kita adalah seorang manajer, kita memiliki bawahan yang melakukan sebuah kesalahan. Tegaslah kepada mereka,
siapapun mereka. Jangan hanya karena dia saudara kita, lalu seolah-olah kita membiarkannya berbuat salah tanpa memberi sebuah hukuman. Tentu itu merupakan hal yang sangat buruk dan pastinya tidak mencerminkan sikap tegas. Kelima, jangan mudah terprovokasi. Ini merupakan hal yang terkadang tidak sadar itu sering kita alami. Misalkan kita membuka media sosial, kemudian kita tidak sengaja membaca sebuah berita yang buruk. Lalu setelah itu kita percaya, kita sebar berita itu ke 10 grup yang ada di Facebook kita misalkan. Sehingga kita menelan informasi itu mentah-mentah tanpa mencari tahu sumbernya dari mana dan apakah ada data yang valid atau tidak. Inilah salah satu penyakit yang juga bisa membuat orang tidak bisa menjadi tegas. Sebab dia sangat mudah terprovokasi oleh siapapun dan dari media apapun. Sahabat inspirasi, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selalu salam inspirasi. Baik, Bapak Ibu, untuk hari ini saya pikir sudah cukup perkuliahan kita. Mudah-mudahan sehat selalu. Kita lanjutkan minggu yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, minggu depan jam 10 ya Prof ya, sama ya Prof. Ya, kalau mau lebih cepat lagi bagus. Iyalah nanti nego dengan Prof Isjoni juga. Nggak usah diganggu dia, biar aja lah nanti. Ya jam 10 aja lah ya Prof ya. Saya udah susun perkuliahan kita ini untuk lebih apa namanya, lebih fleksibel gitu. Lebih Ya, fleksibel itu baik. ya kita bisa kapan saja dan dengan perkuliahan ini apa namanya dengan sistem yang saya buat ini kita bisa berlangsung 1 jam, 2 jam, bisa sampai 5 jam gitu. Oke, Cak. jadi mau berapa jam pun kita bisa gitu. Baik, terima kasih. Sekali lagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Prof, ilmunya Prof. Oke, teman-teman terima kasih banyak ya. Insya Allah besok Bentar kita Pak Abdullah, izin nah, Pak Abdullah. eh, Itu tadi yang Pak saya stop Henry dulu.